Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Fuad SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukabumi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor peserta 7851400444036. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukabumi. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 103. Siang. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali, beri tepuk tangan untuk kita. Ada semangat ya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Siap baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan doa tadi, belajar kita pada siang yang berbahagia ini dimudahkan dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum belajar, mari kita ice breaking dulu. Kayaknya sudah mulai pada layu nih. Sudah masih lu? Kita ice breaking dulu ya. Ya. Ice breakingnya begini. Silakan perhatikan saya. Kalau kata saya tepuk satu, kamu tepuk tangan satu kali, gitu ya, tengah-tengah. Tepuk dua, kanan kiri, gitu ya. Tepuk tiga, satu, dua, tiga, gitu ya, ke atas. Kiri, kanan. Tepuk empat, dua kali. Gitu. Gitu ya. Tepuk empat. Kalau tepuk lima, dua, ya. Kita praktekkan. Siap? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, empat. Lagi ya, salah. Tepuk empat, tepuk lima. Ngerti? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima dua kali, tepuk lima empat kali. Ya, tepuk tangan. Luar biasa sekali, kelas 10. Iya. Sekarang sebelum pembelajaran, saya ingin mengabsen dulu kehadiran kalian. Apakah hadir semua? Atau ada yang sakit atau ada yang dispen? Yang saya dulu ya. Pahlawan Rimba Sitala, Fika Septiawati, Hasbi Abdul Hadi, Muhammad Fahri Al-Muzaki, Nur Mezi Suprihatini, Hadir. Salwa Fatwa Alifa. Oke, sebelum saya membahas materi hari ini,
ingin mengingatkan sedikit tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa itu teks laporan hasil observasi? Ya. Ada apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Kemudian kaidah kebahasaannya ada 6. Ya. Yang pertama apa? Kalimat kok langsung ke pasif? Kalimat apa dulu? Definisi. Ya. Kalimat definisi dulu. Yang kedua, kalimat pasif. Yang ketiga, kalimat definisi udah ada. Penulisan istilah. Yang keempat, kata sifat. Yang kelima, Kata umum dan kata khusus. dan kata khusus. Yang keenam, yang kelima kata umum, yang keenam kata khusus. Sedikit ada penomoran yang berbeda ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu teks teks eksposisi. Sudah dipelajari sebelumnya apa itu teks eksposisi? Belum. Ya. Sebelum kita membahas materi teks eksposisi, sekarang saya minta kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat sebelumnya. Silakan. Sudah semua duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Coba kelompok 1 yang mana? Ini. Ya, kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Tahan dulu, tahan. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Ya. Kelompok 5. Ya. Kelompok 6. Oke. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Ini saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nanti akan kalian diskusikan ya, sebelum nanti membahas materi. Satu-satu ya. Kasih Bapak. Pembelajaran pada siang hari ini tujuannya adalah peserta didik mampu memahami gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau kemudian peserta didik mampu memahami ciri dan struktur teks eksposisi. Nanti akan kita bahas sebuah teks berikutnya, yaitu teks eksposisi. Setelah belajar ini diharapkan
kalian semua bisa memahami ya, dan juga bisa mengerti secara logis, kritis dan kreatif apa yang terkandung dalam teks eksposisi. Ada yang tanyakan sampai sini? Ada. Kita lanjut. Teks eksposisi. Ini ada sebuah dialog antara Lani dan Bimo. Coba saya minta siapa ya? Diki, mana nih? Hadir. Prayoga, mana Prayoga? Prayoga jadi Lani. Kira-kira yang jadi Bimo siapa? Hah? Rifki. Ya, Rifki jadi Bimo. Oke. Jangan Pak. Yo, Lani, silakan. Kelas kita kok masih kotor ya hari ini. Meja saya masih berdebu. Menurut saya seharusnya siswa yang pikir juga mengelap debu di meja dan kursi supaya belajar menjadi nyaman. Mungkin mereka tidak sempat mengelapnya. Kalau begitu, kamu lap saja sendiri jika menurut kamu masih kotor. Seharusnya semua siswa mengerti bahwa kebersihan itu sangat penting. Seharusnya memang demikian. Kalau kelas bersih, seperti yang saya katakan tadi, belajar menjadi nyaman. Oke, sudah ya. Beri tepuk tangan untuk Lani dan Bimo. Bahas apa itu? Bahas ya. Menurut Lani gimana? Masih kotor. Hah? Lani ini praktisnya gimana Lani? Kritis ya? Kritis. Kalau Bimo? Bimo kotor. Bimo apa karakternya? Bijak. Bijak sana. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan unsur-unsur yang ada dalam teks eksposisi. Pertama adalah memiliki gagasan. Gagasan dalam teks eksposisi berisi pernyataan berupa penilaian, komentar, dan saran penulis terkait topik yang sedang dibahas. Dalam gagasan terdapat bujukan atau dorongan untuk mengajak pembaca menanggapi permasalahan yang sedang dibahas. Ada permasalahan yang dibahas di dalam teks eksposisi. Permasalahannya itu adalah berupa apa? Gagasan. Gagasan itu sama aja dengan apa? Ide. Ya, gagasan itu sama saja dengan ide. Di mana gagasannya terdapat apa di situ? Bujukan atau dorongan untuk mengajak si pembaca menanggapi permasalahannya. Yang kedua, mengandung fakta. Pertama apa tadi? Memiliki gagasan. Yang kedua mengandung apa itu fakta? Apa fakta? Apa fakta? Yang keras dong, suaranya dong. Kenyataan, ya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Fakta, tidak dibuat, tidak dikarang-karang, ya. Yang benar-benar terjadi. Fungsinya untuk apa? Memperkuat gagasan yang lebih meyakinkan pembaca. Ketiga, oh sudah ya, cuma sampai 2. Mengatur fakta dan apa tadi? Ini ada sebuah teks manajemen pengelolaan sampah. Coba dibaca. Nugraha Malik.
Silva Fadila. Manajemen pengelolaan sampah. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, namun sampah bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan jika kelola dengan baik. Dengan demikian, sampah dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Manajemen pengolahan sampah telah dilakukan di berbagai tempat. Warga Pasar Ciputat, Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat telah berhasil mengelola sampah dengan peralatan yang disediakan. Pihak swasta melalui perjanjian dengan pihak daerah. Hal senada juga sudah dilakukan oleh warga Kaliabang, Kota Bekasi. Warga serta pengurus RW setempat melakukan pengolahan sampah lingkungan. Sampah dapur atau sampah rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Sampah yang diolah adalah sampah bahas langsung oleh warga. Langkah tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada warga sehingga warga memisahkan sampah basah dan kering. Hasil yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan warga dan lingkungan sekitar. Di samping itu, hasil kompos dijual di instansi pemerintah dan swasta di lingkungan setempat. Produksi kompos dari sampah di lingkungan bisa memberi kegiatan yang positif dan memasukkan bagi warga. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengolahan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat dan peran pemerintah. Masyarakat perlu diajari cara memilah sampah. Peranan pemerintah diperlukan dalam sosialisasi dan pembudayaan. Peran pemerintah juga diperlukan untuk menjadi penghubung ke pihak swasta. Jika pemerintah berhasil menggandeng pihak swasta dalam penyediaan teknologi pengolahan sampah, biaya pengolahan sampah dapat ditekan. Peran swasta juga dapat dalam penyaluran dan pemberian produk-produk yang dihasilkan melalui pengolahan sampah. Ya. Ada berapa paragraf? 3 ya. Nah. Bentar. Di kalimat kedua dan ketiga pada paragraf pertama apa? Kalimat kedua dan ketiga pada paragraf pertama, namun sampah ya dan dengan demikian penulis menyampaikan gagasan bahwa sampah bisa menjadi sumber pendapatan yang bernilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Kemudian dalam hal ini secara nggak langsung penulis mengajak pembaca untuk menyikapi masalah sampah yang sedang dibahas pada wacana yang di atas tadi. Mengajak si pembaca supaya apa? Memahami apa? Memahami makna atau isi daripada teks tersebut, bahwasanya sampah bisa menjadi sumber ekonomi. Biarpun bau, biarpun kotor, ternyata sampah ada cuannya, bisa menghasilkan cuan, duit, fulus, apa lagi? Money. Ya. Kemudian penulis juga memberi bukti-bukti pendukung berdasarkan fakta di paragraf kedua. Di sana dijelaskan bahwa warga Pasar Ciputat dan Kaliabang telah berhasil melakukan pengelolaan sampah di lingkungan. Sampah dapur dan rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair yang dapat dijual ke instansi pemerintah maupun swasta. Ya, ada fakta di situ. Di paragraf yang berapa fakta? Bahwasanya di Ciputat dan Kaliabang sampahnya sudah dikelola dengan baik. Antara sampah yang kompos, sampah dapur ya, sampah dapur dan sampah rumah tangga itu sudah dikelola, bahkan dimanfaatkan menjadi kompos dan juga pupuk. Kemudian sampai sini, kira-kira sudah paham belum bedanya gagasan dengan fakta? Belum? Gagasan itu ide. Ya. Kalau ide kira-kira bisa diciptakan apa tidak? Bisa. Ya. Ide bisa diciptakan oleh siapa? Oleh penulis. Tapi kalau fakta tidak
tidak dibuat-buat, sesuai dengan kenyataan yang itu bedanya. Ya, ide dengan nah ini ada kalimat mana kira-kira yang fakta? Nomor 1, 2, 3, 4. 1 fakta. Yang ketiga, kadal terbesar di Indonesia. Kadal terbesar itu apa namanya? Opini. Ya, kadal terbesarnya komodo, tapi kalimatnya mengandung makna atau pendapat. Yang keempat, ayo, kira-kira apa? Gagasan, apa opini, apa fakta? Penyebab langkanya komodo akibat habitat komodo yang semakin hari semakin itu namanya opini. Sekarang ciri daripada teks eksposisi. Yang pertama memberikan informasi dan pengetahuan. Ada informasi dan pengetahuan yang disampaikan dalam teks eksposisi. Kalau tadi apa? Tentang sampah itu pengetahuannya, informasi yang disampaikan. Sampah ternyata bisa bernilai ekonomi. Ya. Kemudian menggunakan bahasa yang baku. Bahasanya itu tidak indah, tidak lebay, tidak berdasarkan bahasa-bahasa sastra, tapi bahasa baku. Waktu itu apa? Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu berisi tentang sebuah ada kenyataannya, tidak dibuat-buat. Berikutnya format penulisannya singkat, jelas dan tidak panjang-panjang. Kalau eksposisi tidak seperti novel, tidak seperti artikel, tidak seperti proposal, dan tidak seperti teks yang lain. Lalu bersifat objektif dan tidak yang seadanya sesuai dengan fakta yang ada. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Nah, sekarang ke strukturnya. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Apa itu tesis? Silakan dibaca. Bagian yang bagian pertama sekaligus pembuka dalam teks eksposisi. Tesis juga disebut pernyataan pendapat, sebuah pendapat, gagasan ya. Sama seperti tadi yang kita sampaikan di awal. Kemudian yang kedua adanya rangkaian argumen. Rangkaian argumen. Apa rangkaian argumen ini? Dapat dipahami sebagai pendapat. Argumen itu kan pendapat. Ya, kalau tesis mah sama aja dengan apa tadi? Gagasan. Lalu yang ketiga adanya penegasan. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah yang sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta, berikutnya akan disajikan penutup atau simpulan. Jadi disampaikan kembali dengan apa? Isu atau masalah yang sudah didukung oleh berbagai alasan. Diperkuat lagi dengan penegasan ulang. Ada 3 ya strukturnya. Pertama apa tadi? Tesis. Kedua rangkaian argumen. Kalau rangkaian berarti 1 apa 2? Jadi dari 1 ya. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Ditegaskan kembali tentang gagasannya, tentang argumen-argumennya. Silahkan kalian diskusikan apa yang sudah saya berikan ya. Ada berapa soal itu? 1 sampai 5. 1 sampai 5 saja yang dikerjakan langsung di situ. Yang LKPD 1 tuh ini dan ininya
Lihat atasnya yang KPD. Ada 5 soal. Kerjakan 1 sampai 5 berdiskusi. Silakan dimulai dari sekarang. Namanya Pak? Banyak soalnya. Ini udah nih. Apa ini? Sudah semua? Oke, kalau sudah, coba saya ingin tahu ya, nanti perwakilan setiap kelompoknya berdasarkan hasil diskusi kalian untuk menjawab pertanyaan dari saya, salah satu dari soal yang ada di LKPD, lembaga kerja peserta. Oke. Oke, ini sudah ada beberapa nama, semua bahkan ya. Sudah siap? Siap. Kira-kira siapa yang bakal duluan? Coba jelaskan yang dimaksud dengan tesis dalam teks eksposisi. Bagian yang berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Ya betul, beri tepuk tangan. Oke, sekarang yang kedua. Kita sudah, ini saya hapus kita. Pertanyaannya Fajar. Jelaskan yang dimaksud dengan rangkaian argumen dalam teks eksposisi. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan dan fakta yang terjadi. Ya betul, saya pinter-pinter mas ini ya luar biasa. Berikutnya. Siapa berikutnya? Pertanyaannya Zikri. Jelaskan yang dimaksud dengan penegasan ulang dalam teks eksposisi. Yang di dalam teks eksposisi adalah bagian terakhir yang bertujuan memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran. Ya betul. Oke, itulah tadi beberapa perwakilan dari kelompok kalian sudah menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Bisa saya simpulkan bahwasanya kalian sudah memahami materi pada pertemuan hari ini. Beri tepuk tangan untuk kalian. Ini dikumpulkan ya, nanti ya. Setelah ini nanti kalian akan mengerjakan soal dari kuisis
ada 10 soal, siapkan HP-nya. Dipersilakan. Siap, ikut dulu. Jangan ribut. Oke, siapkan. Ini ada kuisis 10 soal. Silakan kamu kerjakan. Diberi nama, kira-kira siapa yang paling bagus nilainya. Pakai namanya ya. Oke. Ya. Join my basis, kodenya 639211. Lihat Bapak tulis kodenya 639211. Sudah ada yang masuk? Belum ada yang masuk? Sudah dimulai. Silakan kerjakan. 10 soal. Untuk sementara Andi Reza Putri dengan Salah. masih Andi disusul Zikri. Kita kemana sekarang? Oh, salah. Nah, itu posisi kedua. Nyalin Andi. Kita siapa yang paling bawah ya? Saya. Oke, saya stop. Saya stop, masih muter-muter. Kira-kira siapa di posisi yang ketiga? Adrian Ramadan. Belum. Sama. Wah, sepertinya lama. Itu kan reply lagi. Nah, ini dia. Posisi ketiga. Ada Zikir Rahman. Ada Fahri dan ada Siti Salma. Oke, kita tepuk tangan untuk teman-teman kita yang hebat ini. Oke, sudah ya? Lagi mas, sudah pulang. Setelah saya menyaksikan kalian menjawab soal secara berkelompok, kemudian mengisi beberapa pertanyaan dari kuisis, ya. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah teks eksposisi
tentang informasi atau pengetahuan yang bertujuan memberikan informasi berdasarkan fakta sesuai dengan sudut pandang tertentu. Sebelum saya tutup, bagaimana pembelajaran hari ini? Saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Untuk pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari materi tentang teks anekdot ya. Silakan dipelajari di rumah untuk kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.